sangat dimungkinkan kalau itu patola, dimungkinkan karena memang pengaruh Hindu nggih. Dalam arti pengaruh Hindu, dan waktu itu di seandainya itu adalah identik dengan India, yang di India itu tidak ada nopo istilahnya budaya batik nggih. Ya, jadi untuk awal ini kita matur kawung itu memang adalah nanti kita urutkan yang tanda kutip tertua. Dan di keraton pun walaupun tidak menjadi utama, tetapi itu pernah menjadi busana kebesaran di era Hamengkubuwono ke-5 kalau tidak salah. Memang makanya sampai ada istilah Ndoro Denmas Kawung. Artinya sampai ngerso dalem itu dipanggil Ndoro Denmas Kawung. Nah, secara garis besar sebetulnya nanti ada contoh kawung itu menurut pandangan saya tuh hanya ada 4. 4 dalam arti macam kawung. Macam kawung itu hanya ada 4. 1, kawung itu sendiri. Kemudian di sini ada istilah yang menjadi kawung kemplang. Kawung kemplang itu mungkin diambilkan dari makanan kemplang itu loh, kan bunter-bunter agak tidak rata. Kemudian yang adalah kawung geger. Istilahnya motif kawung di dalam kawung. Kemudian yang satu lagi yang itu memang sudah sedikit agak ada, kalau dalam bahasa saya punah nggih, karena tidak jarang dan sudah lama untuk tidak ditorehkan. Itu adalah kawung gamblok. Gamblok. Wonten. Kawung gamblok yang buka di dalam seperti nanti ada contohnya. Itu lah, kalau kawung sesuai dengan apa ya? Pertama kita matur untuk kawung yang klasik tradisional nggih, kawung secara umum sudah perisa semua nggih. Bentuk kawung nggih, istilahnya mungkin di sini yang saya tidak perlu dijembreng, nanti aja lah seperti ini. Lah ini bukan kawung. Lah seperti parang, kawung itu dibagi besar kecilnya adalah 3. Yang paling kecil adalah kawung endil. Lah itu diambilkan dari mata uang logam yang dulunya saendil kecil. Klitik nggak masuk ya? Klitik mboten, itu klitik beda. Mangke picis itu beda. Picis itu mungkin nanti juga diterangkan, kita step by step nggih. Pertama seperti juga parang, kawung itu adalah endil. Itu kecil-kecil. Paling kecil. Kemudian kawung sen. Sen itu kan mata uang dulu nggih. Endil, sen, yang terakhir adalah ringgit. Jadi kita di sini bicara adalah kesepakatan untuk klasik tradisional. Seandainya di situ ada istilah lain, itu mungkin bahasa komunikatif. Wah, aku ngeling-ngeling sakmene ya. Lah, kadang yang terjadi memang dalam satu komunitas tersendiri itu memberi nama sendiri. Bahkan pembatik pun tidak penting untuk mereka jauh-jauh falsafah apa, tapi yang penting nek aku dipeseni kawung iki sakmene, kawung iki itu semua batik yang sifatnya adalah kearifan lokal klasik tradisional pasti seperti itu, tidak matematik. Nah, karena kita memang di sini disiplinnya adalah batik, kawung itu dibagi 3. Endil, sen, sama ringgit. Ada yang mengatakan benggol. Picis nggak? Picis, lah nanti. Kemudian seperti parang sama, ada stratanya juga. Sama, tidak beda jauh. Strata mulai dari yang kecil dan yang besar. Dan yang perlu digarisbawahi lagi,
semua bentuk yang memang di situ berfalsafah sudah dikreasi atau sudah diceplok, itu adalah kreasi berikutnya. Karena seandainya sebuah bacaan itu sudah seperti parang ceplok ini, padahal yang aslinya sendiri parang. Kawung pun seperti itu. Jadi kemudian yang berikutnya adalah bentuk yang lain dari kawung, itu adalah pengembangan dalam arti picisan. Picisan itu yang seperti berlian yang di-cutting. Picisan itu sesuatu yang mengkilap, sesuatu yang runcing. Itu adalah bentuk setelah ada kawung yang klasik itu adalah salah satu kreasi di keraton. Tapi saya yakin di situ ada yang mengkreasikan. Tapi yang namanya budaya klasik tradisional milik itu kadang memang siapa yang membikin itu kadang memang tidak diketahui. Tapi itu adalah menjadi budaya keraton. Dan yang terjadi pun tidak sangat memungkinkan itu bukan dari budaya rakyat yang diambil di keraton. Lah, mestinya monggo jenengan-jenengan itu bisa meneliti motif batik apa yang memang punya budaya rakyat. Tapi selama ini kan semen apa rakyat, cuman kan tidak ada alur, tidak ada tulisan. Saya bandingkan dengan tari, golek itu adalah dulu tayub, dan itu dipahami sampai manapun untuk disiplin ilmu gerak, bahwa itu diakui bahwa adanya golek di keraton pun mengakui itu adalah tayub yang berawal dari kasukan. Istilahnya dulu pangeran-pangeran itu sering undang tayub. Lah kemudian dari rumah-rumah pangeran mau diangkat ke keraton, diperhalus menjadi golek. Dimungkinkan juga kasus budaya salah satunya batik seperti itu. Jadi picis itu pengembangan. Picis pengembangan karena picisan. Karena mengenai formatnya dan bentuk itu kan persis. Gituin aja. Yang apa namanya? Yang deal yang mana, yang ini. Nah, ini Nah, sekarang untuk contoh ini adalah deal. Nah, ini adalah deal dan ini adalah sen. Lah, itu mungkin kita sebagai disiplin itu juga perlu untuk nantinya seperti parang terus ukuran. Lah itu yang selama ini memang belum ada. Lah ini kasusnya juga sama, nanti kita senti. Lah ini istilahnya ada yang mengatakan ada kawung Prabu, kawung Bagong, kawung Ringgit, apa macam-macam istilah kalau untuk mengatakan yang besar. Ringgit, Bagong, apa itu monggo. Nah sama seperti kasusnya parang, ini juga ada ngersau dalam yang sangat-sangat besar. Dan selama ini kawung masih dipakai di keraton itu hanya untuk budaya pertunjukan, pun itu yang sifatnya adalah bukan strata tinggi. Dan kawung itu masuk larangan. Masuk larangan kawung ini. Lah, ini masuk larangan karena memang istilahnya secara falsafahnya seperti parang itu tinggi. Jadi dan pernah digunakan itu dari rakyat ya. Mengenai bukan dari rakyat dalam arti itu enggak. Cuman di sini itu ini adalah menurut saya atau mungkin ini sangat Hinduisme. Ini adalah kan mandala. Monggo ada patung di situ. Ini mandala, artinya mandala itu kalau ingin jauh lagi sesuatu yang berkaitan tanpa berhenti. Ini kan didelok saka ndi wae kan padha. Iya. Ora jengking, ora jejeg, ora artinya sama. Itu mandala. Mandala adalah kehidupan yang tanpa berhenti dengan satu titik adalah pusat. Lah, kenapa parang tidak ditorehkan dalam itu? Ternyata dalam patung itu pun dan dimungkinkan sekarang pun budaya patola di India kemungkinan juga ada motif-motif yang seperti ini dan memang itu ada. Wonten dan ada sudah ditulis di sini ada
di Enneagram itu sudah memang kemungkinan itu adalah berawal dari tenun, dan sangat mungkin ini tua karena memang pengaruh sebelum ibaratnya masa-masa Islam. Lah kalau parang Copindenan Perisani di mana ada patung lereng parang kan betul nonton. Kawung hampir semua di candi banyak sekali, di Tejowangi, di Malang, di sini tuh memakainya kawung. Lah, memang kreativitas orang Jawa itu terus untuk membedakan, selain juga pengetahuan juga perdagangan mungkin dalam arti, makanya sebetulnya dalam istilah Jawa itu kita yang sekarang itu mengukur, tapi dulu tidak ada. Selain untuk memahami strata juga wangune aku ngangguki sepiro. Itu. Jadinya memang zaman sudah berbeda dan berkembang, dan kebetulan kita adalah berdisiplin batik, kita harus bisa menerjemahkan yang sifatnya komunikatif dan tanda kutip lagi ilmiah untuk dipertanggungjawabkan. Sekarang syarat untuk bisa dikatakan kawung. Untuk bisa dikatakan kawung adalah 1, bentuk ini, dan 4, yang tidak tanpa berhenti tapi dipandang dari berbagai sudut akan sama. Contoh selembar itu dikatakan kawung. 1, harus bentuk elip. Elip, seandainya picisan itu memang itu sama atau lagi kreasi, tetapi masih diambil bahwa itu masih tanpa berhenti. Elip, 1. 2, pasti ada pusat. Lah, ada pusat tanpa berhenti. Contoh ini dipandang dari sini walaupun ini beda kan tanpa berhenti akan sama semua. Ini umpamanya saya kalau parang akan beda, nanti parang tidur. Ini kira-kira dipakai seperti ini apakah tidur? Tidak. Mau seperti ini tidak, mau seperti ini tidak, mau seperti ini tidak. Nah, itu kawung. Jadi, dan mengenai stilisasi, seandainya kita bicara yang lebih tua adalah yang sederhana, ya mungkin ini sangat lebih sederhana seandainya. Sampai pun sekarang kreativitas untuk ini kan berhenti, tidak sevariatif parang. Nah, mungkin kita ini mengenai jadi masalah kan ada yang gede lagi. Nah ini juga itu penjelmaan buah siwalan ataupun apa enggak? Lah kalau memang kadang dalam bahasa kita untuk komunikatif atau bisa dipahami kan setiap seperti sekat jagat itu kan memang disiplinnya lebih dalam mengenai batik Lah, tapi untuk mengingatkan dan komunikatif dan mudah dipahami, ini adalah buah kolang-kaling. Lah, mungkin itu nantinya seperti Jawa kan tidak rumus 1+1 tidak mesti 2. Lah, kolang-kaling mungkin diambil biar selalu eling, karena apapun yang diagem sebagai properti itu pasti bermakna baik. Selain kalau dalam batik kesepakatan kita sekarang maknanya baik, cuman bukan untuk kostum seperti slobok. Itu memang biar lobok. Tapi mungkin kalau dikreasi itu pun sebetulnya ya slobok pure gitu loh. Tapi kalau slobok sudah sebagai isen kan sudah tidak berbunyi sebuah tulisan. Jadi boleh dipakai ya? Menurut saya, karena yang tidak boleh seperti ya, makanya di keraton larangan itu hanya yang pure. Justru larangan itu jangan dipahami sebuah eksklusivitas. Tapi larangan itu adalah cara keraton dulu mengedukasi biar kreatif. Sakmenika logikane ngeten nggih, ini umpamanya kawung. Sing nganggo piantun luhur, orang kan akan meniru kalau ini dibebaskan karena dia merasa bahwa wah kae baguslah. Makanya ada larangan. Biar itu cara mengedukasi masyarakat kreatif. Ya, karena jadi kalau kita bicara budaya itu harus kembali dasar dari falsafah kita. Tidak mungkin kita akan memakai cara pandang kawung yang seperti ini
kita bahas hari ini dengan cara orang yang barat. Makanya sama terus sak pinter-pinternya wong barat itu pinter kita. Karena dia tuh menurut saya loh permukaan memang dia secara penulisan bahasa ya. Cuman sebetulnya pemahaman itu jauh lebih kompleks kita. Hanya mungkin budaya kita untuk menulis itu ya memang wis banyune lah apa ya istilahnya. Bukan berarti itu tidak baik. Nggih. Lah, ada yang mengatakan kawung itu pajupat juga. Pajupat itu adalah 4 kiblat, satunya pusat. Tetapi kalau ini menurut saya lebih jauh lagi karena sesuatu yang tidak terbatas. Lah makanya kadang kenapa dikaitkan lagi dengan kembali ke alam suwung. Sesuatu yang tidak terbatas kan suwung. Ya itu jadi itu Jawa. Jadi, satu lembar ini syaratnya itu elips. Satu adalah syarat untuk selembar kawung, elip dan ada pusat. Lah, sekarang perkembangan ini kan hanya untuk ini kan sebetulnya dari tanda juga sama gini. Lah, saya terus terang aja untuk ini makna dari kenapa dikasih ini. Seandainya tanpa ini apakah tidak dikatakan kawung? Lah menurut saya monggo untuk dipelajari lebih lanjut ada kotak ini, lebih lanjut adalah ovalnya dan pusatnya ada titik dan selalu bergandengan. Seandainya ini tak, makanya kadang sesuatu yang boleh itu tidak mesti dengan bentuk yang sama. Ini kan desainnya apa-apa bisa sebagai pembatas. Kalau ini jelas pusat. Namanya kalau itu yang biasa tengah itu tadi Ninja. Yang ini. Ini. Yes. Ini. Iya, itu apa? Itu yang saya kurang tahu. Oh, Istilahnya kalau jelas itu sebagai gini, sebuah ini kan mesti ada ya. kotak kan mesti potongannya titik, tapi mengenai valve ini apa? Saya nyun sewu nggih daripada Yang saya. ini Ninja. Mana? Yang Ini. coklat. Ini. Nah, Ya ini melinjonya. Linjonya ya. Iya. Tapi di depan linjonya itu loh yang perapatan itu. Nah ini karena di sini kadang seperti ini melinjonya ini jadinya kalau ini jauh lagi nggih. Iya. Copin jenengan dipelajari dilihat ini tidak beda jauh dengan parang sebetulnya. Iya. Nggih. Bidang kosong, makanya ini namanya bidang kosong, merubah bentuk itu sudah beda nama. Tapi kalau jenengan hanya mengisi bidang kosong, namanya masih kawung. Contoh, lah ini. Apakah setelah diisi seperti ini akan bentuk lain? Boten. Parang pun seperti itu. Iya. Hanya kalau kesepakatan sudah diisi, oh sesuk aku pesen kawung apa? Kawung geringsing atau kawung monggo, tapi tidak. Jadi kalau garis besarnya selama itu diisi dengan apapun tidak merubah nama maupun jauh lagi falsafah itu adalah yang paling otentik. Parang itu mau diisi apapun orang mengatakan pasti parang. Sama halnya dengan kawung. Nah, sekarang mungkin kita diskusi ada pertanyaan sebelum kita lanjut untuk contoh-contoh. Lah, justru nantinya monggo tugas kita yang belum ukuran berapa dikatakan endil, ukuran berapa itu Sekar Jagad nantinya kesepakatan Pak Afinya itu. Karena parang dulu pun tidak seperti itu. Hanya karena kenapa tidak seperti itu? Selama orang itu akan berkiblat, raja memakai sebesar apa, yang lain sampai permaisuri pun harus di bawahnya. Secara ukuran itu ada aturan. Lah kawung pun seperti itu. Nah PR kita bersama monggo. Untuk biar selalu Sekar Jagad eksis, kita bisa mengatakan bahwa oh nek ukuran sakmene kawung iki, ukuran sakmene kawung iki, ukuran sakmene kawung iki. Hierarkis ya. Nggih, mungkin di sini kita sifatnya diskusi sebelum ngasih ada contoh-contoh mungkin ada pertanyaan lebih lanjut. Nggih. Terima kasih Mas Darmanto. Jadi sebelum ada undangan untuk berjumpa Mas, saya ini sudah buka-buka ya literatur, ya lewat buku dan sebagainya. Tapi
kok ini kan ini nanti mau dibuat buku ya? Iya. Oleh Sekar Jagad. Rencananya, nggih. Ya, saya setuju kalau Sekar Jagad itu karena sekarang itu juga boleh dikatakan jadi panutan gitu, karena selain APWDI itu Sekar Jagad itu sudah masuk. Ini kita harus berani menentukan seperti apa yang dikatakan Mas Hartanto. Harus, entah jangan hari ini, mungkin hari berikut. Saya baca di literatur di mana-mana itu kok kawung itu dibagi menjadi 3. Itu berdasarkan ukuran, ukuran ada, berdasarkan desain, dan berdasarkan kombinasi. Kombinasi itu mungkin apa sudah ditambah kata, ini saya nggak tahu. Nah ini kalau berdasar ukuran itu ada 4, kemudian berdasarkan desain ada 6, berdasarkan kombinasi ada 7. Nah kemudian yang tadi mainan kawung Pisces, barang itu sebetulnya juga kalau menurut di sini ukuran, jadi kecil terus nanti ada apa-apa ini, tapi nah ini kita harus berani menentukan Sekar Jagad ini, yang Pisces bagaimana, yang Sen bagaimana, kemudian yang apa itu ada ini catatannya banyak. Nah ini kalau kita sebagai Sekar Jagad ya harus berani. Tapi sebelum publikasi kita sosialisasi dulu, kemudian diskusi seperti kemarin di mana itu di Griang Batik atau apa itu, supaya ada masukan-masukan. Kalau di sini kan memang sedikit atau minimal anggota, kalau pengurus. Nah, sebelum kita menentukan ini ukuran berapa, dan kita berani mengeluarkan itu supaya saya kira itu nanti ada ini banyak ini konten mana itu apa itu ya saya kira itu dulu. Terima kasih, nanti kita berkembang. Jadi seandainya orang Jawa itu membagi 3 itu bukan tanpa alasan sih. Itu identik dengan satu, pemahaman apapun, dunia atas, dunia bawah, dunia tengah, dan triloka. Triloka itu juga 3. Jadi melihat budaya klasik tradisional Jawa pasti tidak akan lepas dari pengaruh budaya tanda kutip Hindu. Jadi kalau 4 itu nanti sudah ada lagi, beda lagi. Makanya dulu umpamanya ada 4, 7, 9. Itu bahasa untuk yang klasik tradisional itu Jawa sangat dalam arti nopo nggih, kalau sebuah tempat itu wingit. Itu yang itu 4, 7, 9. Apa itu, Mas? Ya 4 kan satu pusat arah kita kalau angin. 7 itu kan jelas ya 7. Kemudian 9 itu kan 9 unsur itu dan ditorehkan dalam bedoyo, serimpi dan yang lain. Pun dalam yang lain bangunan pun seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara batik klasik tradisional yang bersumber dari keraton, busana, bangunan, seni pertunjukan itu sebetulnya sama, makna dan filosofisnya sama, hanya diterapkan ke fungsi yang berbeda. Jadi sangat mungkin kawung apa itu dalam bangunan seandainya mau pasti gathuk. Kenapa sokok guru papat, tengah dikatakan uleng. Kita tapi tidak berbicara, itu hanya gambaran saja. Nah, mungkin sebelum kita ke kawung bentuk yang lain, ini mungkin ada di sini-sini hanya sekedar pemahaman, mungkin bisa dikasihkan contoh yang klasik tradisional, istilahnya mungkin yang monggo nanti di sini bawa. Mas Apek dengan sen barang enggak? Sen, ini sen. Enggak sen dari itu. Ya, itu sebetulnya dulu hanya untuk nopo istilah. Tapi ada itu uang. Tapi tidak ya ini adalah monggo kelompok-kelompok kawung nantinya kita bersama itu nanti besar kecilnya. Nah, ini dikelompokkan nanti. Nah, ini kemungkinan apa? Monggo nanti justru dari Sekar Jagad itu bisa menerjemahkan yang nopo nggih bermanfaat. Nah, ini apakah ini masuk Injil nantinya monggo kita bersama lho nggih. Biar lah kemudian apakah yang ini
ini masuk sen seukuran ini lepas dari itu nggih. Ini kalau ini udah kebinggol dan lah ini kebagok mungkin apa bagong atau apa istilahnya. Lah monggo istilahnya ini kalau parangnya tuh parang barong. Ini istilahnya monggo justru ada sesuatu yang sekar jagat nantinya eksistensinya selalu oke dan diakui. Nah, gitu. Oh, ini. Nah, sekarang kalau mau ini yang dari besar ini yang dalam istilah yang tanpa terbatas. Monggo nanti justru di sini kita bersama-sama. Yang grill mana ada enggak? Kampung grill. Daripada itu. Grill Bribil itu sebetulnya kan sesuatu ada yang ada itu. kawung bribil itu ya kawung yang kecil-kecil sebetulnya. Kalau di sini Pisces yang paling kecil. Yang Iya, saya Pinces ya. Pisces Kalau Pisces yang cilik. Ngambil Mengenai Pisces ada lagi. karena Pisces ada bentuk sendiri. Kalau Mas Hartanto, Pisces itu pengembangan. Karena bentuknya itu tidak bulat. Jadi Tapi dia itu menjadi dikating. klasik yang ya bisa. Tapi menurut saya falsafah apanya persis, hanya bentuknya menjadi kotak. Yang benar tuh bulat apa elip? Elip. Ini jadinya elip yang kawung yang lama yang lah ini ukuran tengah. Yang elip itu yang Nah. didirikan dulu itu yang Oke. kampung beneran toh, bukan Ini pengembangan. memang kawung tuh hanya makanya. Nah. Sing putih itu orang elip gitu. Ya. Itu bukan elip. Oh iya bukan. Yang elip sebelah sana. Nah, ini. Ini ya sebuah gambaran kalau nanti kita menerjemahkan sama dengan parang barong itu istilahnya kalau parang tuh barong gendreh plitek. Iya. Yang putih itu elip Pak. Kestaket bukan. Apa? Yang putih besar itu. Itu Elip. elip. Ya. Itu yang bener putih. Nah, kita sekarang kurang. mungkin bisa untuk membedakan. Nah itu kadang orang ngendika bulat tuh mana? Lah, Nah, nih. beda itu. Oke, hanya contoh ini bulat. Kan beda. Tapi kan kadang namanya tangan tidak rumus ya. Elipnya masing-masing ono sing lancip, agak bunder, ono sing menyerupai bunder. Tapi yang penting di sini adalah ini sebuah tulisan yang bisa dibaca. Artinya bisa dibaca besar kecil itu kesepakatan. Lah, dulu klasik tradisional memang standarnya adalah keraton yang standarnya lagi ngerso dalem. ulang ya. Jadi syarat kawung elips ada Pusat. ya. Terus ini mungkin pembatas. Iya. Nah, sekarang titik ini syarat atau enggak? Kayaknya enggak. Saya yakin ini ada makna karena selalu plus apa. Tapi yang saya ya ngomong ya juga enggak berani, ngomong enggak juga enggak berani. Harus ada diskusi. Karena ada orang yang mengatakan bahwa ini ibaratnya bijinya apa namanya? Oh, isi ya, isinya. Cuman apakah ini menjadi syarat? Nah, itu kita masih ragu. Cuman kawung yang sebenarnya yang dikatakan kawung ya elit dengan seperti ini. Walaupun di dalam situ ada namanya ya, walaupun di situ ada kawung Pisces, cuma posisi Pisces itu tidak elit tapi cutting. Kayak di apa namanya? Durian itu di cutting. Mau tak jemput. Oke. Ya itu, oke. Monggo. Ya, maksudnya dari awal dulu kita ada kesepakatan. Iya, kesepakatan gitu. Kemudian tetap dalam arti yang saya nggih nanti biar kita yang sudah kan parang nggih. Ya, kawung pun juga sama parang. Sing gede jenenge Kawung Prabu, kawung Bagong bisa. Enggak itu apa? Sesuai dengan ringgit itu ini kawung sen kan kecil. Undil, sen tengah. Sorry, sak pinggol apa? Ringgit. Sak ringgit. 2,5 sen.
sebenarnya itu secara ukuran. Iya. Tapi tiba-tiba ada yang seperti ini. Iya. Ini bukan bagian pengembangan karena kebutuhan. Oh. Ya, cuman istilahnya awal-awalnya ya Iya. ketika Iya. ini Nah. tiba-tiba ono sing kaya iki Iya, sesuai dengan pengembangan. kebutuhan. Iya. Jadi pemakaian untuk wayang, pemakaian untuk Iya. apa, tapi tidak lazim itu digunakan sebagai agungan. Ya. Ya, selama ini kan jenengan kalau mereka umum ya, mungkin seusia Busuli satu orang kan jarang memakai kawung biur apa itu untuk kostum tuh jarang. Ya, yang banyak itu harus sebab banyak apa dia mungkin sepo atau identik dengan sesuatu yang sakral atau apa ya, monggo, tapi lebih familiar parang. Jadinya kalau seperti itu mungkin parang itu kostum ini untuk upacara. Artinya lebih kesak mungkin. Artinya cara nek wong Jawa nek nganggo ki ora ilok. Itu bahasa lho, Nggih. Tapi ini monggo karena tidak menjadi sebuah kostum apa ini jarang kan orang apa meneh polos gitu. Mas, Itu. Mas tanya. Sebetulnya gini, saya mau tanya ya. Saya tuh memang paling takut untuk menggunakan parang atau kawung. Karena saya tidak tahu maksudnya sebetulnya kawung yang boleh digunakan itu yang gimana, maksudnya kita sebagai orang awam lah ibaratnya. Terus ini kembali ke parang yang gimana? Sampai saya tadi itu begitu materinya kawung, saya itu nggak punya kawung karena saya takut setiap mau beli kawung yang boleh tak pakai itu yang mana ya gitu, akhirnya ketemu ini tadi gitu. Sebetulnya kawung nggih, contoh umpamanya ini ada pertanyaan yang anu nggih, Yang boleh dipakai. sebetulnya kalau itu lepas di sini bukan kelemahan, bisa orang Jawa kan orang boleh rumus. Ini sebetulnya dianggap sangat boleh. Karena apa? Kalau ini sebuah tulisan orang muni, ini nggak berbunyi, ini boleh. Lah kebetulan di sini hanya mengkreasikan dari segi warna. Ya. Lah tuh. Kalau yang nggak boleh? Yang nggak boleh ini semua ini nggak boleh. Oh. Seperti parang Nah, biru. yang tengah ini kan sama kayak punya Busani. Boleh. Iya. Ini loh sama kayak punya Busani. Tapi nggak dilarang kok. Kayak yang diagem Busani. Banyak yang pakai. Nah itu. Ini orang ngepanis. Apik aku lagi naksir nih. Tapi sekarang gini nggih. Ada yang Apakah parang itu dilarang? Nggak tahu juga. Nah itu jadi memang apa ya? mungkin kalau suang keraton. Nah sekarang umpamanya itu pun kalau kita positif thinking loh. Tiba-tiba jangan ke keraton pakai parang. Karena memang di sana menjadi budaya, nek parang itu mesti darah dalam. Tiba-tiba jangan ditekoni. Konten dalam pundi atau puterannya pangeran sapa apa tidak ditapuk. Itu sebetulnya iya kan karena kita betul nggak istilahnya ya namanya manusia aja. Lah kemudian larangan itu kalau kita sikapi untuk sekar jagat itu adalah yang sesuatu yang positif biar kita kreatif. Coba kalau dulu sing digo mesti sing nggo patron seperti mode sekarang anak Avanti sing nggo kebaya anak Avanti kabeh. Lah keraton pun dulu sebetulnya Jawa utamanya atau mungkin lain kebetulan satu yang memahami Jawa itu sudah sangat arif. Hanya memberikan edukasi itu kalau kita ngomong no zaman kelakone apa kan belum ada pustaka, belum ada ini. Lah tetap kalau kembali ke kawung ya 3. Lah nanti tugas dari kesepakatan sekar jagat biar monggo diukur bagaimana caranya satu, kemudian ukuran berapa untuk itu dikatakan kawung Prabu, kawung Sen, kawung Udin, dan kesepakatan memakai mata uang, nanti mata uangnya benggol, sen, ndil, itu difoto di situ besar kecil, itu sangat-sangat. Lah mengenai nantinya ada wah gedenya luwih sak benggol, bukan itu. Tapi ini untuk mengistilahkan nama. Jadi gini Mas Hartanto supaya kita itu nanti ada hasilnya ya. Ji? Kita tuh
zaman dulu kawung itu berdasarkan apa? Dan sekarang ukuran dulu aja. Oh, lah mila menika kalau Yang lain-lain nanti kalau saat ini mungkin kita tidak bisa spontanitas di pusat spontanitas untuk menentukan ini menjadi ukuran sekian itu harus dengan mau keten nggih sekarang cara ukur pun harus kita sepakati dari mana apakah ini sebenarnya itu. Oke, atau mungkin kalau yang lebih ahli di ini lah bunderan itu bisa ini memanjang atau melebar. Nah, ya kan, saya makanya tanya Mas Apit punya enggak sen itu loh. Sebetulnya ada Fisik itu. maksudnya tulisannya Fisik, itu ya. Iya. Sen fisik A2,5 ketep itu. Nah, kita lihat. Oh, dalam arti gini Jeng, nyun sewu, untuk dalam sewu. Itu sebetulnya kalau untuk ukuran besar kecil itu hanya pengistilahan. Nah, tapi gimana untuk menentukan bahwa ini harus begini ya? Oh, J namanya ada contoh uang. Ya, harus apa senti apa Wonten. Mungkin untuk selanjutnya itu saya berjanji dan tolong diingatkan untuk membawa. Nah, iya. Ukuran sen, ringgit. Ketep sen ringgit. Ini benar-benar kaum Nih, nah. Kenapa tidak dikategorikan ketiga macam kaum ini? Karena bentuknya itu tidak elit. Oh iya. Karena bentuknya itu cuttingan. Kating Oh, lah. iya. Kating itu jenengan mireng kalau dalam bahasa Jawa picis itu kan sesuatu yang runcing, mengkilat apa picis. Picis. Lah ini Enggak ini ya. picisan. Jadinya kalau format persis kawung. Iya. Hanya picis. Kalau dari ini ya, tapi kalau ini enggak Nah, ternyata ya. cuman pasti dia tidak oval. nah, Iya. ini pengembangan pasti nanti akan terkendala ke sini. Oh iya. Enggak ada itu. Karena apa? Lah wong runcing wis dadi siji toh. Iya. Kalau ini nanti dibatasi jadi megar dan kepotong. Iya. Nah, ini. Kayak ngapa picis sih? Nah, ini. Iya Bu, memang ini. Oh, Ini loh, Bu. ono Ini kan iki. udah ini loh. Karena Ininya ini kan sudah Di sini adu, nggak ada. udah Iya, adu nggak ada pojok. titik. iya. Nggak ada Gitu. pembatas. Kan nempel. Terus iki kan Nah, ono. otomatis kan Ini tengah nih kayak juga. diiris gitu ya. Iya. Nah, sementara kalau ini 4 tengah diisi. Oh, ini. Kayak di cutting. Nggih. Iya, iya. Presal nggih. Iya, Mas. Ini nggih. Paham. Kita harus ke dalam lagi tapi bersama belajar loh nih. Kalau ini pasti ada pembatas karena Iya. ini oval karo oval tengahnya kosong. Iya. Tapi kalau picis kan rapet. Iya. Karena nyiku. Iya, ini. Iya, iya, iya. Mungkin kalau orang dari bahasa yang mempelajari bentuk mungkin oh ya mungkin itu lebih anu. Itu loh kita ya pemahaman bersama. Jadi tahu. Logikanya. Oh, ini malah lain. Logikanya. Nah, ini pengembangan semuanya. Oh iya. Nah nanti ada kawung pun itu juga berjenis. Ada yang sifatnya klasik tradisional. Ini dari ini mungkin sampai step by step ya nanti kita ulang lagi pertemuan seandainya kurang sampai ini ada pertanyaan. Dan nanti kalau tidak berlanjut, Kalau itu kan sebenarnya asalnya dari dahulunya kan dari kerajaan Mataram, Ye. gitu. Tapi itu orang kadang bilang kawung itu ada yang dari Solo, Ye. dari Jogja, Ye. gitu. Terus gimana itu perbedaannya Ye. sekarang? Jadi terakhir kita bicara budaya klasik tradisional dan sebagai pusat dan sebagai panutan itu sebetulnya di Jawa itu atau bahkan Indonesia yang itu hanya ada 4. Iya. Keraton Yogyakarta dengan kadipatennya Pakualam. Kemudian Kasunanan Solo dengan kadipatennya Mangkunegaran. Sebetulnya baik Pakualaman mau Mangkunegaran itu mempunyai budaya tersendiri, tetapi ya itu tadi dia tidak mungkin akan lebih muncul dari yang besar. Jadi seperti sekarang ini adalah memang untuk budaya klasik tradisional keraton yang terakhir
Kasunanan dan Kasultanan itu sangat-sangat berpengaruh. Makanya kan, lah kalau kita runut lagi budaya itu kemungkinan ke pesisir kan dari Pajang. Sini adanya Solo itu kan dari Pajang. Sebelum itu di pesisir. Kesini kan baru era Pakubuwana sama Kota Gede. Kota Gede pindah ke sana kembali lagi. Nah, kalau di timur itu lebih mudah dibanding sini karena salah satu yang sangat otentik, dia candinya menggunakan batu bata, bukan batu hitam. Itu memang diakui lebih mudah. Wonten malih, ampun nggih, ya itu. Nggih. Mas, Nggih. ini kan memang ada yang mengatakan ini kawung Solo, Nggih. kawung Jogja. Ini Nggih. yang mau kita bahas apa nanti? Oh, kita bicara lah ini. Kawung umum, Nah, ada ini tadi karena hanya nyelip ada pertanyaan dari Sebenarnya Mirna. Jogja Solo itu cuma gagaknya. Warna. Nah iya gagak itu kan warna. Nggih. Terus gayanya. Nggih. Yang sangat signifikan. Ininya sama. Tapi kalau jenengan maos dalam Giyanti, memang di Solo itu hanya dua yang dia dari sini itu hanya Paes Manten, satunya Paes Manten Basan itu asli Mataram. Jogja itu mengembangkan justru Solo sih. asli Solo. Lah itu secara apa ya? Kalau secara ilmu jauh lagi, tapi secara kan meluntus apa? Sini kan sangat romantis ya. Apa wae di sana kan sederhana seperti loro blunyo di Sentong. Itu memang diakui dalam itu bahwa Bedo itu sana, makanya kemungkinan Bedoyo Ketawang itu juga memang kagungan dari Tilaharan dari Utah. Itu. Jadi lah mengenai di sini Solo Jogja Bu, itu kita napa nggih hanya tadi sekilas info. Tapi memang kita adalah di sini sampai itu lebih membahas untuk kali ini apalagi adalah Jogja. Jadi cuman kawung Jogja sebetulnya hanya warna yang berbeda. Yang ini hanya pemahaman saja. Yang signifikan itu hanya satu untuk bedanya Jogja dan Solo itu adalah sido-sido. Di sini adalah geometris dan non geometris, sana kan jadi kotak. Tapi kalau dipelajari isinya sama. J, lajeng J, istilahnya dari ini tadi sementara kita kebentuk ini, apakah ada pertanyaan nanti kita akan kembali berlanjut ke bentuk kawung yang lain. Ini yang berdasarkan ukuran Bang. Pasang di mriki. Mbok kajine. Bisa pasangin bros. J, itu J, istilahnya ukuran tadi kan ya. Mungkin dan lain-lain tadi itu sebenarnya tadi disampaikan Mas. Ya. Atau kan itu istilah seperti kita nggak pakai sentimeternya. Oh J, itu sebetulnya secara ilmu. Jadi karena Sekar Jagad emang sebagai panutan, barometer itu harus berani menentukan. Oh nek kawung ini sakmene, kawung ini sakmene, kawung ini sak. Dan kesepakatan juga dibagi tiga. Seperti. Kita tidak terjebak harus berapa senti. Contohnya seperti. Oh ya lah. Ya itu kenapa seperti itu? Satu, memang Sekar Jagad sekarang berdisiplin untuk batik. Dua, kita tidak mengukur di sana, tidak ada ukuran karena sudah zaman yang berbeda. Kemudian untuk kawung mungkin bisa nanti berlanjut dengan sesuai dengan kita diskusi. Nah, yang untuk selanjutnya sebetulnya yang masuk kawung dan menjadi gaya tersendiri adalah istilahnya kawung Picis tadi sudah, ini. Cuman Picis itu sendiri itu menjadi gaya tersendiri dan kelompok kawung. Tetapi dia tidak ada dalam arti Picis Endil, Picis tidak. Ya hanya Picis. Seperti kasusnya dengan parang. Kalau menyebut parang kan parang rusak barong, parang rusak ini itu. Lah
Nah, untuk ini standarnya itu ibaratnya kalau di sini ada Pisces, nah itu adalah jenis dari kawung yang sudah masuk kategori klasik tradisional. Ini sama Pisces, ya klasik tradisional. tradisional. Klasik tradisional. Kan ini sudah masuk ke orang tahu Pisces mesti oh kayak tradisional. Bukan pengembangan klasik gitu loh. Nggih. Jadinya kalau itu kawung itu kemudian yang menjadi bahasa itu juga ada lagi kawung kemplang diambil dari makanan. Niki. Ya ini sudah menjadi bunga, tapi sebetulnya dulu tidak ada gadok, tapi yang sudah seperti inilah bentuk-bentuk yang kemplang. Kemplang itu dari makanan kemplang. Yang kuno mesti tahu. Ini Nek Mas Tony mungkin nggak ngerti. Kemplang. Iya makanya ada kemplang setali telu kuping caplang kaya terwelu itu dulu tembangannya. Di kemplang itu diantil. Oh, ora dibayar. Lah, ini menurut kita lanjut mau nggih Mas nggih. Lanjut ya. Untuk kawung ini nanti mungkin seandainya berkembang kita akan ada sesi berikutnya nggih. Sekarang kita umum dulu. Lah, ini adalah kawung kemplang. Itu pengembangan. Lah, menurut saya pengembangan dari kawung tapi era apa itu yang harus kita tidak tahu. Tapi ini sudah kuno juga. Bahkan atau ini dari pesisir yang diadopsi, dari budaya rakyat yang diadopsi, kita tidak tahu. Tapi ini diakui sangat familiar orang bicara kawung kemplang. Jadi kawung adalah Pisces, kemplang, dan satu lagi sebetulnya adalah ada istilahnya kebetulan sangat susah memang sahabat, kawung gamblok. Di keraton itu ada dan itu memang difungsikan. Itu seperti nek kawung dibagi papat apa ya fotonya aku cari di HP. Kawung gamblok. Saya hanya sepotong, cuman tidak bisa seperti ini. Ini kan cuman ini jelas sing gawe gamblok. Ya kawung-kawung gamblok. Ada. Dan kalau di keraton itu dalam seni pertunjukan, saya tidak pernah kawung gamblok itu diagem, tapi dalam seni pertunjukan identik untuk rampek raja raksasa. Itu ada. Fotonya saya juga ada. Nah, ini teman ini mungkin gamblok sing kleru main podo kita. Seperti itu. Jadinya bersambung ini dengan ini. Nah, ini loh. Kalau diambil ke sini podo iki lho Mas, iki bunder dibagi papat, bunder, rene ya bunder. Iya, sama. Ya, hanya mungkin stilisasinya ya ini. Nggih. Dan batasnya mungkin kegedean apa. Itu ada, di keraton pun ada. Nggih. Jadi kawung itu 4. Nggih. Kawung itu sendiri, kawung is kawung Pisces, kawung gamblok, kawung kemplang. Macem pengembangan ya kaya nek ana parang kusuma, kemudian parang apa itu sama, Gondosuli apa itu sama. Lah, untuk saya ini dengan ngobrol dengan Pak Afif apa itu ya ada 4. Istilahnya kalau mau membedakan jenis kawung ini luas dari ukuran lho nggih. Bukan ini Pisces. Ini kawung, ya kawung. Kawung standar. Nggih. Gamblok. Ini sama endi? Nah, ini sama. Ini kebetulan. Nggih. Kemplang. Ya, itu 4. Kawung ya kawung, istilahnya kawung. Dan satu lagi yang itu kapan mungkin wong jenenge geger, mbuh geger sepai, geger pecinan, kawung geger. Kawung di dalam kawung. Iki. Oh, ada. Jadinya kawung di dalam kawung. Ada. Cuma nggak saya bawa ke sini. Di sini
ada mungkin di Bukarsito. Kawung itu lebih tua dari parang, masih Ya, tetap parang? kalau untuk disepakati, tapi secara pribadi kawung jauh lebih tua dari parang. Karena di arti Bentuk loh nggih. Kalau ide awal walahu alam. Tapi bentuk kawung. Nah, ini kawung geger. Mungkin mau meresani monggo. Ini yang ini nggih. Ini jadi kawung di dalam kawung. Kawung itu yang ceplak. Lah itu. Kawung di dalam kawung. Kawung isinya kawung besar, ini bunder terus kecil. Kawung geger, nggih itu yang saya matur nuwun Mas Afif. Kawung geger itu juga masuk. Pengembangan dari kawung klasik, pengembangan dari bentuk ini. Pengembangan dari bentuk ini. Nggih. Nah, Gamblok tadi maknanya ya gamblok, sak gamblok. Halo Mas. Ini pengembangan semua. Nggih, kalau yang ini lah. Ya, mungkin pasti ada. Lah, ini monggo nanti mungkin daripada ini adalah semua kawung-kawung pengembangan. Ini yang ada di sini nih mungkin mau dipresani dari mulai apa? Ini pengembangan. Yang klasik adalah di sini ini. Warna. secara warna juga pengembangan ya Pak? Pengembangan, ini ya, Pak, ya? karena warna itu sendiri kan falsafahnya ada. Berarti semakin peta itu semakin klasik ya Pak? Iya. Iya, istilahnya asal 3 warna, triloko. Bawah, tengah, atas. Berarti justru kalau warna Nah, pengembangannya diseling pengambilan putih. warna. Jadi memang nantinya kita namanya adalah kan diskusi nggih. Seandainya ada sesuatu yang berkembang, pengurangan apa itu sangat wajar dan manusiawi. Lah, sementara yang saya ketahui, yang saya ketahui ya ini bentuk kawung ini secara ukuran ada 3, secara bentuk 4 ini. Enggak, awalnya Pak itu pengembangannya jadi banyak. Nggih, banyak sekali untuk menjadi seling, lereng apa macam-macam. Tapi untuk yang klasik tradisional ini, karena sesuatu yang pure itu lebih tua. Jadi umpamanya barong pure dengan barong ceplok gurdo, falsafah ageman tinggi yang pure. maksudnya diberikan ceplok itu sekedar estetika atau memang diberikan ceplok tambahan ceplok juga? Satu memang itu berkaitan dengan estetika dan memang ada fungsi. Tapi kan kadang di sini Sekar Jagat ceplok itu sendiri macam-macam ceplok. Ada ceplok nogo, ceplok gurdo. Nah itu itu bagian dari tapi ceplok. Raja selalu ceploknya selalu gurdon ya Pak? Yang kalau mana? Raja itu selalu Iya, gurdon. memang itu menjadi kebesaran ceplok gurdo itu. Jadi makanya pengembangannya jadi gurdo itu nanti kalau dipetel lagi ada yang lar, sawat. Gitu. Apakah Raja juga menggunakan kawung dengan ukuran besar Pak? Yang pure? Kalau seusia saya belum pernah lihat itu menjadi kebesaran di keraton. Tapi sejarah itu HB5 iya. HB5 itu busana kebesarannya adalah kawung, bukan parang. Makanya dengan istilah Ndoroden Mas Kawung. HB7 juga. Oh, HB5 itu. Lagi makanya HB7 itu ya tetap gini nggih. Apa ya? Sultan Suge. Umpamanya batiknya Marianur terkenalnya putih, tapi juga dia kadang kan membuat ora putih memplak. Nah, umpamanya Haji Bilal Riningan, umpamanya batiknya Pak Afif dengan warna yang nah itu kan banyune, tapi mereka kan seorang seniman pasti muncul lain, tapi garis besarnya kan itu. J. Lah, ika J, istilahnya kawung pun ada ukuran, ada makna, ada simbol. Cuman
menurut saya atau jenengan juga bahwa ini jauh lebih tua dibanding parang. Berarti tidak sepakat dengan kesepakatan. Pak, Ya. kalau menurut Pak Karno, Nggih. filosofinya parang kawung itu lebih kepada 4 penjuru mata angin atau lebih ke mereka enau burung buah enau nih? Saya lebih ke mandala 4 penjuru mata angin 1 pusat. Karena apa? Tapi semuanya bisa. Bisa nggih, tapi kalau saya Macam-macam. lebih condong Semua bisa. apa 9 atau 4 penjuru mata Nggih. angin Iya. Terus apa namanya? Buah. Itu juga Bisa. Yang penting ngeten nggih. Dalam sebuah ilmu budaya kita berani menyimpulkan tapi maton. Maton artinya kita bisa memberi ditelaah, bisa memberi alasan tapi yang logis. Tapi Umpamanya kalau ini kerajaan- bisa juga, wah ini rodo gerobak, gerobak itu contoh-contoh aja, ngeten nggih. Oh ini adalah apa panganan apa umpamanya. Tapi kan cara wong mlakune ora mulih, gitu loh. Itu Jawa. Oke? Seperti apa yang dingendikake Mbak Elok, ya leres. Dan boleh untuk Mbak Elok kadang memang gitu kesepakatan kan Mbak. Tapi kalau keraton kan mestinya 4 penjuru mata angin. Oh, ya memang kita menerjemahkan itu kan berawal dari apa yang dingendikake di keraton. Nggih. Siap. Nggih. Nggih. Kalau Nih. pesisiran memandang kawung itu bagaimana Pak? Hanya sekedar mengadaptasi aja ya Pak? Jadi kalau budaya pesisir itu lebih ke busana. Seperti kemarin saya ngobrol dengan Mas Afif, Mas, mbok pesisir utamanya Pengalengan, mbok kalau mempunyai batik-batik disimbolkan ora ono kata. Lah istilahnya barangkali gitu ya. Dia orang yang lahir besar di sana dan disiplinnya batik ora ono katanya. Ya itu barangkali. Nggih. Lebih pada fungsi fashion. Nggih. Iya. Nggih. Lah, istilahnya monggo itu pun nanti kalau untuk kedepannya kok ada bentuk lain jenengan itu oh ini disepakati di daerah ini kawung ini cuman beralasan yang logis atau bisa diterima secara umum khususnya Sekar Jagad. Harus jauh-jauh kalau coba aja yang jadi bila masing falsafah dia pasti falsafahnya nanti. Iya, keraton nggih. Misalnya memang pengembangan terus ditambah karena lebih condong ke bisnis ya tentu. Jadi nek ngasih falsafah timbang untuk dan malah Ora apa aja malah arep tuku wedi. Nggih. Ya, kita di sini sifatnya diskusi istilahnya dan di sini adalah mengenai masa yang memberi contoh mungkin bisa saya biar jenengan meresani nggih, bisa saya gelar satu persatu nggih. Nanti saya ini adalah salah satu pengembangan yang lebih utama ini kawung kemplang dikembangkan cuman sudah ke segi warna. Ini pengembangan kawung kemplang. Nggih. Ini juga ini tidak formatnya udah Tidak ngawung gitu loh, ora miring, ning jejeg. Tapi maksudnya Soalnya kalau diambil dari sini ora gathuk. Seperti bunga. Kalau ini bedanya dengan Mas Saif nanti kau betul, iki nek dijupuk saka kene wis beda ora iso, nek kawung kan enggak. Dari sisi manapun sama. Nggih. Sampun? Yang lain nanti ini pengembangan sekarang pengembangan ini kawung. Cuma ini dulu, ini gamblok. Ini adalah pengembangan dari kawung gamblok. Cuman terlalu kecil, nanti Mas Hafif mau bikin yang gede ya Mas. Guyu. Ini pengembangan dari kawung gamblok. Kalau menurut Mas Sutanto maknanya gamblok. Gamblok itu setangkep. setangkap Loro, ya kita budaya lho nggih, loro-loro ning atunggal. Gamblok, sak gamblok. Nggih. Nggih. Nggih, ini pengembangan dari itu. Ini juga monggo nanti berbagai semua saya gelar di sini saya contohkan untuk jenengan bisa lepas dari pemahaman untuk makna filosofis seandainya mau yoso atau dari kan saged dari sini bisa di itu. Formatnya semua kawung.
Iki kancing iki kamu pengembangan dari kamu sensile. Ini. Enggak ngisore. Bukan yang ukuran paling kecil itu loh. Oh, iki. Ndil. Sandil. Makanya orang Jawa kan sandil. Di Jogja itu ada pengrajin yang suka bikin batik begini nggak? Di Jogja. Masih ada. Masih Sari. Ini pengembangan dari Lah, ini sekedar info nggih. Di Jogja pun sebetulnya orang batik banyune sudah sendiri-sendiri. Kalau di daerah Imogiri itu pasti dia akan lebih ke semen. Kesini lagi adalah sudah ke Nite. Kesana lagi paling ujung kalau mau bikin parang pasti Kulon. Nah, ininya gimana kamunya? Ya sama dengan parang kawung yang notabene istilahnya yang latar putih kalau gampangnya atau yang simetris itu daerah Mangiran. Sami tapi ya ini juga. Kancing. Iya. Ah iya, paling ujung makanya. Nggih. Lah, ini monggo contoh-contoh pengembangan dari kawung tetapi masih pure. Artinya pure sudah tidak diceplok atau diapa. Niki. Nggih. Kamu itu barang banget. Katanya malah mudah. Ya. Ini kok tesnya babaran khas Jogja ya Pak ya, hitam-hitam kemerahan itu ya Pak ya. Ini kan Doroten Mas. Ini semua koleksinya Pak Afif. Nah, Sudah mulai hafal. ini lepas dari pemahaman falsafah juga mungkin kreativitas, sebuah bentuk kreativitas untuk membuat kawung yang dalam bentuk yang berbeda. Jadinya napa nggih seperti di sini kita cara ngomongnya apa komplit lah gitu ya. Nih. Tata seperti parang deh. Kalau Sama. pengrajin mau melakukan modifikasi untuk kawung, Nggih. aspek atau item apa yang harus ada supaya itu tetap sah dibilang kawung? Satu adalah bentuk oval. Kedua ada pusat. Satu oval, Kedua ada pusat. Kemudian ada pembatas. Yang ketiga itu kalau digandeng tidak akan selalu dari gatok dari kiri kanan atas bawah muter terus gitu loh. Itu 4 aspek itu. memenuhi aspek itu. Iya. Walaupun modifikasi muter-muter pokoknya. Nggih. memenuhi aspek Lah, itu. makanya tadi Mas Afif Banyak yang bulat-bulat itu. nggih. Makanya tadi Mas Afif nyuwun presor, memang saya tidak tahu mungkin ada yang lain setelah nanti kontur baca buku. Ya ini tanda di tengah itu apa? Tapi saya yakin itu pasti ada karena yang klasik saya mesti wonten nggih Mas nggih. Itu. Tapi saya belum bisa mengutarakan apa makna. Syarat atau enggak gitu. Nggih. Dan saya mau menawi sambil ditunjuk yang klasik aja ya Pak ya, karena kan guru. Yang klasik? Syaratnya Itu di kawung belakang gitu ya. tadi. Jadi, Oh. Nggih. karena kan seperti parang Ya. saya juga pernah Ya. ditanya syaratnya parang itu apa? Ya. Nah, ini. Nah, syaratnya Syaratnya adalah satu pastinya bentuk oval. ini kok oval. Nggih. Dari bentuk oval itu ada pusat. Pusat yang kamu ini Ya. Pusat yang melinjon itu. Nggih. Yang ketiga, dipandang dari sudut manapun dia tidak akan berubah bentuk atau bahkan mengurangi makna. simetris nih Pak. Nggih. Mau dijengkeng, mau berdiri apa semua sama. Kalau parang kan makanya ada istilah parangnya turu. Dalam kawung tidak ada. Nggih. Tidak Itu. ada istilah terbalik. Tidak ada, kecuali ada ceploknya itu yang terbalik. Cuman kawung mau jenengan kleru tiba-tiba dipakai gini, Dia tetap sama satu sisi. podo. Jadi. Tuh, itu kawung. Nah, mungkin dari seperti itu secara desain ya mungkin bisa dikupas lagi. Karena sederhana. Tapi pokoknya unsur pokok. Nggih, 4 itu. Nggih, itu 4 yang unsur pokok itu. Nah, bentuk-bentuk yang lain adalah seperti tadi ini adalah pengembangan dari Pisces.
Karena istilahnya lebih ke lancip nggih. Tidak bunder. Kalau ini jelas kawung is kawung. Nggih. Nah, ya. Ini juga sangat kawung banget dan ibaratnya bahkan dia kembangkan mungkin tengahnya karena pengembangan dia dikasih teruntum. Istilahnya. Nah, ini kan seperti teruntum ini. Tuh. Jadinya lah ini sudah apa ya saya seling warna. Jadi banyak sekali seperti parang lah nantinya lah. Banyak. Ini yang ibaratnya cara ngomongnya. Kawung juga berarti air seperti dalam parang. Belumbangan yang dalam. Iya. Karena bentuk segit ini itu belumbangan. Dalam gunungan wayang kulit ya seperti itu. Belumbangan namanya juga. Tetapi kan kalau di parang kan dia ada unsur api dan unsur air. Sama. Nah, makanya tadi saya matur, apakah ini iya gitu loh sayang. Tapi tidak berani, belum berani, bukan tidak. Nah, bentuk-bentuk istilahnya monggo. Modifikasi kawung gimana? Berbagai macam kawung. Tetapi kok ini tidak ada kawung yang diseling, Pak? Apakah kita seling memang nanti untuk selanjutnya mungkin seandainya masih diperlukan, kita akan membahas klasik tradisional yang ada unsur kawung. Ya, seling, ceplok, apa itu selanjutnya. Berarti kategori lain ya, Pak? Ini Sama kawung, cuman sudah pengembangan layout. Oke. Nah, itu sangat variatif dan sangat bisa untuk seandainya memancing untuk kita mau berkreasi. Jadi artinya kawung seling itu lebih baru lagi eranya daripada engkang biru. Iya, sama dengan parang. Oke. Jadi kasus kawung dengan kasus parang yang itu adalah bagian dari budaya Ningrat yang makna dan falsafahnya tinggi itu sama. Bahkan dimungkinkan loh, ini dimungkinkan tapi saya tidak ya kawung dengan parang sama. Hanya orang kan pengaruh mungkin Nyun Sewu ini adalah di situ kan sangat Islam. Untuk parang itu kan sudah masuk budaya Islam. Kawung lebih ke di mana-mana sama. Bahkan patola India pun masih membuat format kawung. Format loh nggih. Walaupun di sana juga patola berkembang. Tapi ini loh, Nggih. interior baik di hotel maupun dia itu banyak pakai kawung. Kenapa itu ya? Atau karena mudah? Wah, itu sebetulnya kan ada himbauan yang sudah itu menurut saya tapi nggak tahu yang parang tidak boleh untuk lantai. Yang tadi enggak, ini mungkin kalau kawung pemahaman falsafahnya seperti itu bisa, itu kesepakatan untuk tidak memasang kawung umpamanya untuk lantai apa. Tapi hal-hal seperti itu kan sensitif sensitif dalam arti ngeten. Kita menerangkan ini budaya Hindu tidak boleh gini, malah kita sekarang kan sensitivitas seperti itu angon ulat, bahasanya Jawa. Kadang parang memang jadi kawung itu pilih tangkir baru itu ada ya. Karena memang di keraton sendiri pun untuk memaknai Megamendung itu kan dari Cina ada. Kawung itu produk dari Jepang itu banyak. Komposisi itu. Nah, itu kan juga kawungnya kita sendiri itu kan kita ambil dari alca-alca itu. Nek parang kan dimanapun dalam arti bentuk yang persis tak betul wonten. Lah itu. Pada dasarnya memahami batik paling standar itu kan pakawang dan parang dan kawung. Karena di sini sifatnya memang kalau kita membahas kawung, ya pasti akan dicari ada selalu yang dibahas. Tetapi memang sesuatu yang sudah pasti bentuk seperti itu tuh wes seperti itu gitu loh. Dan terus terang aja kan kawung tuh lebih familiar dan lebih merakyat, bahasanya itu lebih merakyat. Kino
ini aja udah pudar. Tetapi tidak banyak dipakai untuk saat ini. Seperti sekarang ini ngeten nggih, sebetulnya dulu kebijaksanaan pemerintah itu lewat budaya. Sekarang kan beda. Contoh. Ini sekarang inilah. Kowe neng dalan ora entuk ngeber motor yang ini umpamanya. Dulu kan dari kostum. Tapi sebetulnya kasusnya itu sama, not zaman kelakonnya di zaman yang berbeda. Nah, apalagi ini simbol dan sebagai status. Orang dulu pasti apa-apa yang dilihat batiknya apa. Lah, mungkin dari kostum itu, oh kayak turun doro, ini saudagar, ini petani. Sebetulnya dulu bisa. Dulu ya. Umpamanya orang datang ke Sekaten umpamanya gitu loh. Oh, kayak dari sini gitu. Lah, nantinya untuk seandainya masih diperlukan untuk bahas kawung, kita untuk pertemuan berikutnya adalah selain menulis ini monggo, nanti juga untuk kawung-kawung yang sudah pengembangan tapi masih frame klasik tradisional. Mungkin diseling, mungkin diceplok, mungkin di apa, itu nanti ke sana yang notabene itu adalah lebih identik dengan budaya saudaгаran. Nah, saudaгаran istilahnya bukan cuman berdasarkan itu. Lah, saudagar itu pun juga sangat kreatif, bukan sekedar untuk dia laku tapi adalah berawal dari sebuah larangan untuk dia bisa tidak dilarang. Tetapi karena memang ini adalah aturan budaya bukan matematik, nyun sewu ini kita bicara. Kira-kira kalau seperti ini, sampun. Seperti ini untuk dienggo apa ora? Lah, tapi kan ini sudah tidak dibocor tulisan kan sudah tidak bunyi. Wong ada ininya walaupun kecil. Lah, itu yang memang adalah aturan budaya yang tidak matematik. Gur, wah, mungkin seandainya ini saya pakai ke keraton, mungkin tidak dilarang. Karena wes bukan kawung biur, tapi rasane tekan ora ya. Nah, itulah di sini yang saya matur tidak ada rumus. Itu arifnya orang kita Indonesia. Di kawung itu nggak ada ya. Kalau saya bikin putih semuanya jenis kawung paling keset semua. Setahu saya sampai sekarang tidak ada karena kawung itu lebih banyak ke bentuk. Iya bentuknya kan gitu, cuman ini kan selalu kan gitu. Iya. Apabila saya buat sininya saya bikin Putih. Ini saya dari keset ya mungkin dengan anak bisa asal kan dalam parang ono keset ya. Nah itu coklatnya dilangkai dari keset bisa. Kalau keset itu identik dengan resik. Gitu. Keset gitu. Orang dulu keset, oh keset nih parine resik. Oh berhasil keset. Nggih. Nyambung pertanyaan Bulis. Nggih. Dari diskusi ini, Nggih. kan nantinya mau dibuat buku. Nggih. Nggih. Sekarang mau bikin kesepakatan. Nggih. Ya kan? Kesepakatan. Iya. Maksudnya ini yang para apa, ini Nggih. yang apa, Nggih. kita sepakat dulu. Nggih. Apakah sekar jagat itu berat untuk itu gitu maksud saya kan dari Nggih. literasi Pertanyaan. ada juga. Iya. Tapi Bulis juga dapatnya dari literasi. Iya. Kamu Iya. mau wonten ning Iya. Aceh. Nggih. Gini nggih. Dibikin titik. Terus terang aja kan Sekar Jagat ini konsisten dan dipandang sebagai istilahnya wong sing neng Sekar Jagat ki patohan-patohan. Tahu patohan apa ya? Narsum ahli. Nah, dan selama ini saya yakin tidak ada, justru tulisan kita ada yang bertanya atau itu yang berhasil. Karena apa? Dewi tambah pintar. Artinya gini loh, kita sangat tidak menutup kemungkinan, cuman ya aja kur alok-alok neng dalan, minimal lenggah. Kita walaupun menentukan tapi bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Seperti tadi kan yang apa namanya Pisces. Pisces. Pisces itu kalau di Google itu menjadi bagian sendiri. Iya. Ya, cuman kalau Mas Tanto dan saya mengatakan itu bagian pengembangan karena bentuknya saja sudah beda. Nah ini kan keberanian kita mau menyampaikan karena syarat-syaratnya kawung itu Harus ini. apa namanya? Ini ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Ya. Itu tidak masuk kelompok Nah, kita kawung. berani mengungkapkan Ya. itu.
Jadi ada pertanggung jawab. Nggih, jadi justru ngeten Mbak Esther. Artinya kan sudah saya artinya kan semua anggota sudah tahu kalau itu kalau Iya. untuk ini itu kenapa kita dalam kesepakatan berarti nanti misalkan ada yang bertanya kita bisa menjelaskan. Ya. Itu yang memang Di justru dalam buku itu kita terangkan. lah Itu bagaimana? justru kita mengadakan rebupon ini ya seperti yang ketika ke Bu Esther. Jadi nek orang ngerti sesuk tanya yang lebih tapi sangat berhasil kalau jenengan bisa jawab yang secara bisa diterima. Itu keinginan kita untuk Sekar Jagad. Sekar Jagad itu antara nalar fisik juga harus di Jumbo. Ya. Ya. Jadi tidak mengalami bebas. Bukan Kesepakatan. gadok-matok ya, cuma Disepakati. ditolak bisa. Dan satu hal bisa bertanggung jawab. Ya. Itu Nggih. yang penting. Nggih. Karena apa? Sekarang itu kan manusia kritis ya. Nggih. Dan bahkan saya yakin banyak sekali mahasiswa yang memang hanya berdasarkan gursak Sekar Jagad bisa untuk diambil Yang jelas bakalan tesis kita- atau yang- apa-apa. Yang akan terjadi dan bakalan beda di dalam literatur ini dikategorikan sama. Jadi kawung itu ada 4, salah satunya Pisces itu. Nah kalau kita mengatakan 3 karena itu berdasarkan ukuran. Ya, yang satu ini kenapa tidak menjadi 4 seperti yang dikatakan literatur? Karena dia tidak memenuhi syarat apa yang syarat-syarat sebagai kawung. Tidak oval. Ya, Lah, ya ini tetap namanya kawung. Kawung. Cuman tidak bisa dikategorikan itu. lah sekarang kasusnya sama, kebetulan parang lebih banyak, parang kusumo. Itu kan bukan parang yang dalam arti seperti kawung ini. Dia masuk parang, tapi kan bukan parang yang ini. Bukan yang klasik. Artinya yang bukan bermakna bersimbol seperti parang yang umum itu. Sama kasusnya. Seperti saya nanti mau bikin kawung tarik keset. Pariset, iya. Ya mungkin istilahnya mungkin yang tempat putih, yang hitam putih. Hitamnya hanya pas yang apa lebih sedikit. Ya mungkin, sangat mungkin. Itu loh. Terhasil. Ini kalau Oke, jadinya oval. Pisces itu makanya kan ada orang-orang mengatakan remian atau picisan. Itu identik dengan berlian yang bersinar ngoten. Nggih, wonten malih jeung Esther. Ampun, mungkin yang lain monggo. Kita pokoknya diskusi, bukan berarti yang Pak Afif atau saya atau yang lain bisa ngendika itu hanya sebagai suarane banter gitu aja. Tapi kita belajar bersama. Tidak ada pokoknya aku bener mboten. Mboten. Amin insyaallah. Nggih. Jadi mereka sama-sama Pisces tetapi Oh bukan. Bukan. Ini Pisces. Ini Pisces, ini kawung yang kawung. Ini kawung yang kecil apa namanya paling kecil apa jenenge? Ndin. Lah, ini Pisces kan ini kalau digathok kan tidak ada ini. Kan wis rampuni ini. Terus kalau ini dimaknakan terus ini apa? Itu kadang sampai ke sana kalau kita remen mengamati. Nggih. Kalau kita tertib ini nggak masuk. Iya, karena kalau lah justru itu kan Sekar Jagad hanya sebuah paguyuban, perkumpulan wong seneng tapi juga bermanfaat. Ya syukur secara ilmu. Syukur kaya ya ilmiah gitu loh. Yaitu selain kerukunan yang paling utama. Dan kesepakatan. Saya jangan sampai lah ibaratnya Pak Afif ngendika ngene aku nang njaba kae ora udune ngene. Jangan. Artinya wis sepakat ya apa harus kita sepakati. Nggih. Justru malah saya senang tuh yang rawuh gini tuh komunikatif nek oke iki malah. Nah, monggo nantinya jenengan mau pangandikan berlima, bersepuluh itu. Seperti ini napa nggih? Seperti kalau kita ngobrol di dalam ruang tamu. Iya, nggih. Nggih, mungkin karena sudah sampun Mas saya ada pangandikan lagi Mas Afif.